Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Bunga rafflesia mekar sempurna di Matur Agam. Sambut HUT Bayangkara, Bidokes Polda Sumbar gelar kegiatan sosial pencegahan stunting kepada warga Banwaran. Puluhan anak balita di Kelurahan Banwaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini riang gembira didampingi orang tuanya saat mengikuti kegiatan bakti sosial yang digelar Bidokes Polda Sumbar pada Senin siang. Petugas menghibur anak-anak dan memberikan paket bingkisan. Tak hanya itu, puluhan anak-anak pun langsung makan bersama yang diberikan oleh polisi berupa makanan sehat dan bergizi. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumbar sengaja menyasar anak-anak dalam memperingati ulang tahun polisi dengan tujuan untuk mengatasi gizi buruk pada anak. Pasalnya, pencegahan stunting di Padang termasuk yang rendah secara nasional. Hingga pertengahan tahun ini, angka stunting di Padang masih 19,5%. Sedangkan secara nasional, pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2024, angka prevalensi stunting hanya 14%. Selain memberikan makanan bergizi kepada anak-anak secara langsung, Bidokes Polda Sumbar juga berkenan mendatangi posyandu untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang mempunyai anak. Seperti tadi saya sampaikan di dalam sambutan, ini suatu luar biasa gerakan dari masyarakat yang sebenarnya juga soal anggota Polri ya, yang sangat membantu sekali program pemerintah kita yang sekarang fokus dengan stunting. Jadi itu inisiatif yang luar biasa, makanya mungkin bisa jadi percontohan nasional nantinya. Mudah-mudahan dari Pak Dian dan yayasan yang ada di sini. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriahkan HUT Bayangkara yang ke-78 pada tahun ini. Merupakan salah satu perwujudan Bidokes Polda Sumbar untuk menurunkan prevalensi stunting di Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Daus, yang belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan, kembali harus berurusan dengan polisi. Pengedar sabu-sabu ini hanya bisa pasrah saat ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pariaman di rumahnya pada Senin siang. Polisi menemukan barang bukti 13 paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Polisi juga menemukan timbangan digital dan uang tunai. Penemuan timbangan digital ini menjadi penanda yang kuat jika Daus adalah pengedar sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, residivis ini mendapatkan barang haramnya dari Kota Padang dan diedarkan kepada pengguna narkoba yang telah menjadi langganannya. Cara penjualannya cukup unik karena tidak melakukan transaksi layaknya proses jual beli. Jika harga telah disepakati dan pembeli telah mentransfer uangnya, maka sabu-sabu pesanan itu diletakkan Daus di suatu tempat yang tersembunyi. Setelah itu, Daus akan memandu pembelinya untuk mengambil barang pesanannya. Penyebab dia mengedarkan kembali dengan alasan yang kita dengar dari yang bersangkutan, kebutuhan hidup. Dia merasa kegiatan yang dilakukan ini sangat efektif untuk mencari keuntungan. Sangat mudah dan sangat efektif. Tanpa menghiraukan dia telah menjalankan hukuman sebelumnya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan efektif. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Karena tidak ada pilihan, kaki-kaki kecil pelajar sekolah dasar 36, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman ini, setiap hari harus melewati jembatan darurat yang membentang di aliran Sungai Batang Duku untuk sampai ke sekolah. Saat menyeberang, mereka harus melepaskan sepatu terlebih dahulu. Pasalnya, mereka harus menyeberangi 2 sungai kecil dengan lebar 2 meter. Setelah itu, baru mereka melewati jembatan darurat yang dibangun warga. Jembatan darurat ini dibangun untuk menggantikan jembatan permanen yang lama, yang telah ambruk akibat banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Jembatan ini terletak di daerah Pilubang, Sungai Limau. Tak hanya murid dan guru yang memanfaatkannya, tapi jembatan darurat ini juga menjadi jalan pintas bagi warga untuk ke sawah dan ladang. Nggak ada jembatan, nggak ada penyeberangan. Apabila sungai meluap, ya nggak bisa kami keluar. Bagi pelajar, guru, masyarakat, ini nih jembatan ini inisiatif kami aja. Masalah akan muncul jika arus sungai deras dan debit air tinggi akibat daerah hulu sungai diguyur hujan lebat. Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan tidak ada yang berani menyeberangi jembatan darurat itu karena sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.